Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Erlang Purbaya akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Bincang Tokoh Antv yang tentunya akan menghadirkan para narasumber maupun tokoh-tokoh yang kredibel dan juga inspiratif. Saya ingin juga menginformasikan kepada para pemirsa jika para kru dan narasumber yang hadir pada hari ini selalu menerapkan protokol kesehatan dan telah lolos hasil tes swab antigen. Dan langsung saja kita sapa narasumber pada pagi hari ini yaitu Bapak Yan Samuel Maringka selaku Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mas Erlang. Selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak untuk bisa berbincang bersama kami pada pagi hari ini. Pak, sebagai seorang Irjen dari Kementerian Pertanian, sebenarnya apa sih tugasnya Pak? Ya, kalau melihat secara umumnya, Inspektorat Jenderal ini melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian yang berada di ruang lingkupnya. Namun setelah mendapatkan tugas baru sebagai Inspektorat Jenderal, kami membuat satu program yang kita sebut dengan Jaga Pangan. Jaga Pangan. Jaga Pangan ini adalah suatu refocusing program yang artinya kita tidak lagi berada dalam pengawasan di dalam suatu ruangan terhadap audit lembaran, tetapi kita juga melakukan kegiatan yang bersifat on the spot. Jadi artinya kita memberikan 5 step terhadap program-program jaga pangan itu. Yang pertama kita lakukan adalah fokus kepada program-program strategis nasional, kemudian program-program prioritas dan super prioritas yang telah dicanangkan oleh Menteri Pertanian. Yang kedua, kita membangun suatu sinergi antara APIP, Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan, dan APH, Aparat Penegak Hukum. Ini dimaksudkan agar pembangunan itu bisa berjalan khususnya di bidang pertanian, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Yang step berikut adalah kita melakukan integrasi. Suatu sistem informasi yang tadinya berjalan sendiri-sendiri, kita harus sebaiknya untuk lebih cepat mendapatkan informasi secara cepat, tepat dan akurat sehingga publik juga dapat mudah mengakses. Kemudian user pun mendapatkan informasi secara cepat. Dan yang terakhir kami membangun satu kemitraan yang strategis dengan para stakeholder. Itu tentunya ada pertanian, penyuluh pertanian, maupun wakil-wakil rakyat. Kita akan menggabungkan mereka dalam suatu program yang kita sebut dengan Jaga Pangan. Inilah satu program unggulan yang sekarang kita ajukan dalam konteks memberikan percepatan agar program-program pertanian ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Oke, tadi kan menarik nih, jaga pangan. Kenapa kita harus menjaga pangan kita sendiri, Pak? Jaga pangan ini sebenarnya ini adalah satu kondisi faktual. Kita melihat di dalam situasi yang pandemi seperti ini, kita bisa melewatinya itu tidak lain karena adanya ketahanan pangan. Dengan adanya ketahanan pangan itu berarti ada ketersediaan, akses yang mudah, kemudian kita juga menjaga keamanannya sehingga publik bisa mendapatkan makanan-makanan. Nah, inilah program yang kita sebut ketahanan pangan. Bagian dari ketahanan nasional. Kita bisa melihat berbagai negara sekarang menghadapi isu itu. Ada isu sekarang yang sangat faktual adalah krisis pangan. Nah, dengan kita bersyukur bahwa dengan adanya letak Indonesia yang berada di Katulistiwa, ini justru menunjukkan bahwa kita mampu memberikan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, kita bisa menunjukkan bahwa saling mengisi satu sama lainnya. Misalnya di daerah timur mungkin kekurangan suplai cabai apa segala macam. Di sini kita bisa dari wilayah barat atau katakanlah di bordernya di Sulawesi, kita bisa membantu kawasan sebelah lain. Demikian sebaliknya dalam isu saat ini seperti masalah PMK, di mana Sumatera dan Jawa menjadi daerah merah. Kita melihat bahwa di wilayah Sulawesi, di wilayah Nusa Tenggara, itu masih sangat hijau. Dan inilah yang menjadi kita bersyukur bahwa persoalan-persoalan menghadapi situasi PMK, apalagi menjelang Idul Adha ini, tetapi kita mampu bisa mengatasinya. Nah, inilah yang kita sebut dengan bagaimana kita mampu melakukan menjaga ketahanan pangan.
kalau kita semua menyadari bahwa pangan adalah kebutuhan bersama, kita yakini ke depan bahwa jaga pangan sekarang kita adalah menjaga masa depan. Karena itu tagline kita sekarang adalah ada jaga tagline-nya. pangan, jaga masa depan. Oke, Pak. Kondisi ketahanan pangan Indonesia sendiri, Pak. Kita kan masih pandemi nih, Pak. Mungkin dikatakanlah tahun 2020 termasuk tahun yang berat buat kita semua. Ini gimana sih, Pak, sebenarnya? Kalau kita lihat ketika semua sektor mengalami penurunan, kita melihat seperti industri, perhotelan, katakanlah restoran-restoran itu tutup. Tempat-tempat wisata tutup. Namun yang tetap menjadi menunjukkan positif adalah justru sektor pertanian. Benar. Kami sudah melakukan kunjungan ke berbagai wilayah. Misalnya contoh di Sulawesi Utara. Selama tahun 2022, semester 1 sampai bulan Mei pada waktu itu, kita bisa melakukan ekspor hasil pertanian sebanyak hampir 3 triliun. Oh, hampir 3 triliun. Dan itu bukan sawit. Artinya kopra, kemudian pala, dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa itu bukan industri kan? Artinya ini betul-betul bergerak dari pertanian rakyat. Pertumbuhan ekonomi rakyat terus meningkat. Nah, ini harusnya kita melihat inilah bentuk nyata kemampuan kita menjaga pangan agar konsumsi ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi kita juga bisa mengisi kebutuhan ekspor. Oke, tadi kan Bapak juga mengatakan hampir semua industri mengalami penurunan ketika era pandemi. Tapi saya sempat baca, kalau nggak salah masalah pangan itu naik positif lebih dari 7%, benar ya Pak ya? 16%. Oh 16%, oh ternyata 16%. Bahkan nilai ekspor kita di tahun 2020 itu 2019 sekitar 300 triliun, kemudian di tahun 2021 meningkat lagi menjadi hampir 600 triliun. Ini menunjukkan hal yang signifikan dan terus akan bergerak. Nah, cuma kelihatannya sekarang karena isu krisis pangan, kita mulai membatasi, artinya kita mengutamakan kepentingan nasional, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, baik sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan tentunya juga Pak Yan Samuel selaku Irjen dari Kementerian Pertanian. Nah Pak, kan Bapak baru menjabat sebagai Irjen nih pada 9 Maret 2022 kemarin ya Pak ya. Sebelumnya Pak? Sebelumnya Pak? Saya di Kejaksaan. Di Kejaksaan, boleh ceritain Pak? Saya masuk di Kejaksaan itu tahun 89. 89. Kemudian saya menjadi jaksa di tahun 91, bertugas pertama di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya, saya boleh dikata merasa beruntung saya bertugas di Kejaksaan karena saya pernah bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Kalimantan Timur. Benar. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Serang. Ya. Sebelumnya saya menjadi atase kejaksaan di KJRI Hong Kong, hampir 4 tahun di sana. Lalu saya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Oke. Dan Sulawesi Selatan. Nah, artinya secara umum pernah menjadi kajarinya 2 kali, pernah menjadi kajati 2 kali. Kemudian saya pernah juga beruntung menjadi Jaksa Agung Muda bidang intelijen. Nah, di sini adalah saya melihat ini adalah suatu bentuk kepercayaan pemerintah dari Presiden kepada amanah kepada kita untuk melaksanakan amanah sebagai Jaksa Agung Muda. Jadi masih banyak teman-teman, hampir 10.000 lebih, tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan itu. Benar sekali. Saya mendapatkan kesempatan baik di dalam maupun di luar negeri dan mencapai karir puncak. Karena kalau lebih dari itu urusan yang lain. Iya. Nah Pak, menjadi seorang irjen dan bekerja di kejaksaan, ini 2 hal yang menurut saya berbeda sekali ya Pak. Ini kaget gak sih Pak dengan job desk yang ada saat ini?
Kalau menurut saya itu berjalan seiring ya. Seiring. Artinya ketika saya bertugas sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen, tugas kita kan adalah justru prevention. Oke. Bagaimana mendukung percepatan pelaksanaan tugas. Oke. Dulu kita punya program adalah bagaimana pengawal agar pembangunan itu bisa berjalan. Namanya program TP4, Tim TP4. Pengawal Pembangunan dan Pemerintahan. Oke. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari Jaksa Agung Muda Intelijen. Pada saat itu kita mengawal pelaksanaan pembangunan bandara, bagaimana pelabuhan, kemudian jalan-jalan. Artinya visi dari Bapak Presiden adalah mewujudkan Indonesia terhubung. Oke. Nah, ketika terhubung inilah peran dan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Agung Muda Intelijen beserta jajarannya, kejaksaan di berbagai wilayah melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Nah, ketika kita masuk di ruang lingkup yang namanya Inspektorat Jenderal, Ya. nah tugas ini hampir saya rasakan beririsan. Beririsan. Jadi begitu mereka melihat kok Bapak dalam waktu 3 bulan sudah jalan ke sana kemari, ini programnya hampir sama. Hampir sama. Karena kita justru membangun keterhubungan antara aparat penegak hukum dengan aparat pengawasan internal pemerintahan, yaitu Inspektorat Jenderal. Saya berharap tentunya APIP atau Irjen di kementerian lain alangkah baiknya berasal dari aparat penegak hukum, sehingga prevention, pencegahan dan komunikasi dengan aparat penegak hukum bisa terbangun secara lebih baik lagi. Oke, ketika Bapak menjabat sebagai Jaksa Muda Intelijen ya, capaian terbesar apa yang pernah Bapak raih? Kalau capaian sebenarnya itu kan optimalisasi tugas. Iya. Kita melihat bahwa apa yang saya lakukan pada saat itu sebenarnya sudah kita lakukan ketika saya bertugas sebagai Kajari, sebagai Kajati di berbagai wilayah. Nah itu mungkin saya berkatakan ini sebagai flashback lah. Yeah. Our network is our future. Yes. Kita melihat pada waktu saya mendapat tugas sebagai Kajati di Sulawesi Selatan, kebetulan Pak Menteri saya ini juga menjadi Pak Syahril Yassin Limpo ini adalah gubernur. Nah, kalau mungkin dulu kita berbuat yang mungkin menurut dia mengganggu pelaksanaan tugasnya, saya yakin beliau tidak akan merekomendasikan kita untuk membantu di Kementerian Pertanian. Nah, ini menjadi pelajaran bagi para sahabat, para junior, ketika mereka melaksanakan tugas dimanapun tempat, jadilah bermanfaat bagi masyarakat, dan itu akan menjadi nilai tambah dalam penugasan kita. Nah, program-program kita itu banyak yang artinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dulu kan kejaksaan agak tertutup dalam proses penegakan hukum. Iya. Saya katakan penegakan hukum itu bukan industri. Kalau industri semakin berhasil dia meningkatkan produksinya dikatakan berhasil. Tapi penegakan hukum harusnya sebaliknya. Bagaimana kita mampu menurunkan kejahatan dan meningkatkan pengetahuan kesadaran hukum masyarakat, itu yang seharusnya dikatakan berhasil. Jadi sering dulu orang menganggap bahwa keberhasilan penegakan hukum itu hanya yang sifatnya enforcement. Padahal dia lupa selain enforcement ada juga yang namanya prevention. Disinilah sisi. Coba kita lihat negara maju. Makin mendekati crime rate-nya mendekati zero. Benar. Artinya orang ya itu is your right kan, tidak akan terganggu. Tapi yang crime rate-nya tinggi kan biasanya tingkat kesadaran hukumnya masih main hukum sendiri. Nah, kita menuju ke arah seperti itu. Bagaimana kita mampu memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Itulah saya punya program yang disebut ketika saya bertugas di Sulawesi Selatan, saya canangkan bekerja sama dengan stasiun televisi ataupun radio, satu program yang namanya Jaksa Menyapa. Nah, ketika itu berhasil, bahkan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota direkomendasikan sebagai program yang mendukung pembangunan mereka di daerah, ini saya bawa menjadi program nasional. Nah, saat ini mungkin di berbagai media sering lihat ada program namanya Jaksa Menyapa di berbagai wilayah, baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Ini adalah satu bentuk peningkatan kesadaran hukum melalui media elektronik, media cetak yang kita lakukan. Program saya kedua yang kita sebut dengan tangkap buronan. Ini adalah pemanfaatan dari instrumen-instrumen yang dimiliki oleh intelijen kejaksaan. Sehingga ketika saya bertugas itu hampir sejak
2019 sampai 2017 sampai 2020 Ya. itu hampir 360 buronan kita tangkap. 360 buronan. Ya, yang sebelumnya alat itu ada tetapi pemanfaatannya tidak efektif. Jadi ketika kita canangkan, saya berikan target kepada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, segera melakukan optimalisasi. Nah itu berjalan cukup baik dan sampai hari ini akhirnya kita melihat bahwa program ini memberikan pesan kuat. Tidak ada tempat yang aman bagi para pelaku kejahatan. Ada dimanapun kita bisa dengan kemampuan teknologi kita, kemampuan IT kita bisa melacak dimanapun mereka berada. Nah, ini adalah juga program TP4 tadi. TP4 ya. Jadi itu adalah kalau sekarang kita rubah menjadi namanya fungsi intelijen dalam konteks pengamanan pembangunan strategis. Jadi ini program ini tetap ada, hanya berada di unit kerja pencegahan di bidang intelijen. Oke, Pak. Tadi kan Bapak juga menangkap 360 buronan. Ya, dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun. Ya. Itu dari keluarga sendiri ada kekhawatiran nggak sih Pak? Bekerja dalam Saya pikir seperti kan ini, kita gitu. melaksanakan tugas. Ada ataupun tidak ada kita, yang namanya pelaku kejahatan kan harus dieksekusi. Jadi program itu mendapat banyak karena juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Artinya informasi-informasi itu pun kita dapat dari berbagai wilayah. Oke, baik sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya, pemirsa masih bersama saya Erlang dan tentunya juga Bapak Yan Samuel. Kalau tadi kita berbicara tentang karir nih Pak, banyak sekali nih Pak, dan pencapaiannya juga banyak, menangkap buronan 360 dalam jangka waktu 3 tahun, ya kan, dengan kesadaran hukum, ada beberapa program juga. Iya. Nah, lalu sulit gak sih Pak mengedukasi warga agar tadi kan Bapak bilang masih banyak warga yang lebih suka main hakim sendiri. Ini gimana sih Pak? Ya ini artinya memang tugas kita. Jadi tugas aparat penegak hukum, tapi kita tentu tidak dapat bekerja sendiri. Artinya program ini kan kita bekerja sama juga dengan media, kita bekerja sama juga dengan tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah itu pentingnya agar kita dimanapun tempat ditugaskan memberikan pesan bahwa ayo berbaurlah. Dengan berbaur kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Barangkali kita bisa membuka ruang untuk memberikan tanya jawab. Barangkali mungkin ada rasa takut kalau sebelumnya dengan dia, rupanya hak-hak saya ada ya. Nah, yang hal-hal yang semacam ini kan kalau membaca buku, membaca peraturan, mungkin itu menjadi kendala. Orang akan, tetapi kalau kita melakukan pertemuan-pertemuan secara non formal begitu, itu akan lebih mudah. Jadi seringkali kita menggunakan kegiatan-kegiatan melalui gereja-gereja, melalui masjid-masjid. Jadi artinya kampus-kampus. Jadi kita ada program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus. Ya, jadi itu yang kita lakukan dengan di berbagai wilayah agar masyarakat tidak lagi ragu. Selalu saya membuat pemahaman kepada teman-teman pada waktu itu, dimanapun kita ditugaskan, lakukanlah yang bermanfaat agar jaksa menjadi sahabat masyarakat. Itu yang selalu saya sering sampaikan kepada teman-teman. Pak, bedanya sebelum ada program Jaksa Menyapa dan lain-lain itu dengan sekarang sesudah ada itu gimana sih Pak? Oh sekarang luar biasa, mungkin setiap hari begitu kita buka beritanya hanya kejaksaan aja. Oh luar biasa sekali. Ya artinya apapun terjadi itu, ini adalah penderasan informasi yang dilakukan dan sebenarnya itu kalau dari dulu bisa dilakukan kan ya artinya langkah awal sudah dimulai dan sekarang semua bisa melakukan itu. Oh, oke. Pak, tadi kan kita flashback sedikit Pak. Tadi kan Bapak menangkap 360 buronan dalam jangka waktu 3 tahun. Dalam proses itu pernah mengalami ancaman nggak sih Pak? Saya rasa ancaman itu dimanapun ada ya. Ketika kita jadi Kajari, bayangkan Kajari jumlah jaksanya hanya 9 orang di Tarakan. Kita melakukan proses hukum, bahkan keluarga pejabat misalnya pada saat itu, ya kalau didatangi 1000 orang kan lumayan. Tetapi karena kita yakinkan bahwa ini adalah dalam konteks penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara itu adalah momentum pembangunan yang terhambat di situ. Mereka berbalik kok, akhirnya jadi mendukung kita dan saya hanya ingin mengatakan bahwa
tempat penugasan kita kan jumlahnya tidak banyak. Berbeda dengan kalau satuan-satuan kerja lain mungkin ketika ditaruh situ ada kekuatan bersenjata, tetapi kita melakukan edukasi. Kita sampaikan dengan media bahwa kita sedang melakukan proses hukum. Kalau kita melakukan proses hukum pasti ada penangkapan, pasti ada penahanan, pasti ada penyitaan. Kepentingannya apa? Untuk juga memberikan efek jerah. Itu kan kalau mungkin kita hanya mengambil kasus-kasus yang kecil, dampaknya nggak ada. Tetapi kalau kita mengambil simpul-simpul yang katakanlah, saya nggak pernah banyak, mungkin 1, 2, 3, tetapi orang terkenang. Mungkin mereka yang masih ingat, oh 20 tahun yang lalu Bapak itu, saya udah pindah tugas misalnya pernah di Maluku, mereka bilang pada zaman itu, cerita-cerita yang seperti itu kan menjadi katakanlah itulah yang kita bisa membuat. Penugasan ini apa sih? Ini kan amanah. Tetapi ketika kita melakukan amanah itu, perlulah kita membuat satu legacy yang menjadi acuan, yang menjadi contoh bagi generasi berikut bahwa itu adalah satu program yang katakanlah memberikan efek deterannya juga, tetapi juga membuat efek prevention. Artinya apa? Lihat loh, ini yang jagoan-jagoan loh yang kena. Ya apalagi kita yang cuma kecil-kecil, pasti akan lagi lebih berpikir 2 kali untuk gua. Itu yang namanya dampak lain dari satu law enforcement yang kita lakukan dengan terpilih. Oke. Pencapaian tangkapan terbesar seperti apa yang pernah Bapak lakukan ketika itu? Tangkapan terbesar katakanlah misalnya yang kita lakukan adalah keluarga ya. Misalnya keluarga dari wali kota. Kemudian itu kan orang bilang wali kota kan pendukungnya pasti banyak. Tapi yang kita ambil keluarganya, mereka akan berpikir, oh ini orang ada keberaniannya. Jadi dengan masanya terus kita jelaskan. Apakah kalau orang warga keluarga tidak boleh diproses hukum? Saya juga akan mengatakan seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita lakukan itu, misalnya direktur utama bank daerah, kemudian pimpinan DPRD, bupati. Jadi tidak perlu banyak, tetapi ketika mereka tahu seperti itu, top leadernya aja kena, apalagi yang cuma kepala-kepala dinas. Artinya ini a strong message, membuat satu shock terapi agar dan itu saya pikir akan terkenang, akan sangat terkenang, media akan mengenangnya. Jadi itu sangat mudah pencapaian seperti itu. Ketika menjalankan tugas penangkapan itu, apa yang paling sulit sih Pak di lapangan terutama? Karena selalu kita melakukan keterbukaan dengan media. Jadi prosesnya sudah kita mulai. Jadi tidak ujuk-ujuk kita tangkap, kan ada proses awal, ada penyelidikan, dan sengaja kita transparan. Ketika mereka mengikuti, ada proses pemanggilan, ada proses pemeriksaan, ada proses penyitaan, penggeledahan, penangkapan, mereka nggak kaget lagi. Oh ya udah, memang sudah ada bukti yang cukup. Sehingga mereka nggak akan bisa, nggak mau, mungkin ya sudah, bahkan mungkin mendukung. Tapi ada nggak sih Pak beberapa dari mereka itu yang denial, oh ternyata saya nggak bersalah, bla bla segala macam. Itu kan hak mereka, tetapi kan kita bawa itu ke persidangan. Ya saya bersyukur hingga hari ini proses hukum itu tidak menjadi kendala. Oke baik, dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan tentunya juga Bapak Yan Samuel. Pak, tadi kita udah berbicara banyak banget nih Pak, karir Bapak mulai dari pertama Irjen, terus pernah menjabat sebagai jaksa, terus pencapaiannya juga banyak sekali Pak. Sekarang saya mau flashback jauh ke belakang dengan masa kecil Bapak. Boleh ceritain Pak, Bapak ini sebenarnya besarnya di mana sih Pak? Saya lahir besar di Jakarta, jadi SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau orang melihat famnya, ya mereka istilahnya ini Manado Card. Karena apa? Kakek saya sudah lahir di Jakarta, bapak saya lahir di Jakarta, anak saya juga di Jakarta. Jadi kalau kita cerita ini, mau pulang kampungnya malah bingung. Mau pulang ke Manado apa kemana? Ya udah mungkin ke Kampung Melayu aja lah. Kampung Melayu paling dekat. Iya.
Pak, masa-masa SD, SMP, SMA di Jakarta seperti apa sih, Pak? Ya, saya senang berorganisasi. Artinya dari kecil itu di SD, SMP kan sudah ada yang namanya kegiatan-kegiatan kepramukaan. Iya, benar sekali. Kemudian ketika masuk di kuliah itu ada resimen mahasiswa. Benar, resimen mahasiswa. Kemudian nanti, jadi nggak taunya mungkin pas bekerjanya pakai seragam-seragam Pakai juga. Jadi kebiasaan dari kecil udah pakai uniform. Oh, Baru di saat ini ya kebetulan di Kementerian Pertanian malah lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Saya bilang, kita kerjanya cuma 5 hari, seragamnya 7. Seragamnya 7, bingung. Soalnya banyak warnanya. Kalau ini pakai biru, hijau, ya sudahlah. Kita yang penting kita sudah biasa dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan uniform dalam pelaksanaan tugas. Oke. Emang cita-cita Bapak ketika itu apa sih, Pak? Kalau kecil, saya dulu bercita-citanya setelah kuliah nih, lagi kecil kan apalah belum begitu selesai kuliah tuh berpikirnya pengen jadi diplomat. Jadi saya sempat pada waktu itu tes di Kemlu, tahu-tahu bersamaan dengan Kejaksaan juga melakukan tes di tahun 88 itu lulus. Pengumumannya Kejaksaan lebih dulu. Lebih dulu? Ya sudahlah, saya pikir saya sarjana hukum, Ya. saya udahlah mungkin itu saya pilihan. Jadilah saya jaksa. Dan saya merasa ketika saya jaksa pun sampai hari ini di rentang sebelum 40 saya sudah Kajari, sebelum 50 saya sudah Kajati, sudah sebelum 53, 54 saya sudah jadi eselon 1 di Kejaksaan. Artinya itu berarti secara karir kan nggak ada hambatan. Dan cita-cita saya yang dulu itu terpenuhi karena saya pernah menjadi atase di Hong Kong. Benar Jadi sekali. artinya ya sudah, saya merasa tidak pernah salah pilih dengan pilihan itu. Iya. Pak, lalu didikan orang tua kepada Bapak, ini seperti apa sih, Pak? Ya, beliau tentu berharap selalu kalau orang tua kan inti pasti bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi bangsa dan itu yang selalu saya lakukan. Dan dimanapun tempat penugasan saya selalu mengingatkan kita harus berbuat. Jadi kalau dilihat tempat-tempat penugasan itu selalu ada kenangan-kenangan yang pernah dibentuk di wilayah itu. Jadi enggak sengaja misalnya contoh lah misalnya di Serang saya punya satu aula yang saya sebut namanya Geraha Adiaksa. Jadi mungkin dulu kita ya namanya zaman-zaman itu kan kantor-kantor sangat katakanlah belumlah perhatian pemerintah terhadap aparat penegak hukum. Sehingga kantor-kantor penegak hukum itu sangat-sangat kumuh lah boleh dikatakan. Nah, kita bangunlah satu aula yang menjadi saya bilang kalau kita melakukan proses hukum lakukan di gedung ini. Dan pada saat itu mulai ada trust publik. Dan kita melihat sekarang gedung-gedung yang bagus ya situ sudah mulai adanya perhatian yang lebih. Bahkan kita bisa melihat sekarang kan di gedung Kejaksaan Agung dibangun 22 lantai. Artinya kan memang sudah ada perhatian yang begitu besar terhadap penegak hukum. Pak, masa-masa pendidikan nih, SD, SMP, SMA, ada prestasi nggak sih Pak yang pernah Bapak capai ketika itu? Saya nggak pernah berprestasi. Saya jadi orang biasa-biasa aja. Yang lebih baik kita jadi orang biasa, tetapi bagaimana kita bekerjanya secara luar biasa. Daripada kita menjadi orang yang luar biasa, menganggap diri kita luar biasa, namun prestasinya biasa-biasa saja. Itu luar biasa sekali Pak. Pak, ini zaman SD, SMP, SMA lah ya Pak. Ini pernah bandel gak sih Pak? Kayak saya pada waktu zaman saya Pak, bolos mata pelajaran dan lain sebagainya lah. Kenakalan-kenakalan remaja yang ketika itu kita masih mencari jati diri kan ya Pak. Itu gimana Pak? Saya kalau soal kenakalan dalam konteks bolos pasti ada. Kalau nggak bolos dia bukan anak sekolah namanya. Tapi kalau bolosnya kita harus bernilai. Jadi bolosnya pun kita jalan-jalannya sampai ke Bogor, kita lihat kebun raya Bogor. Ya kan dulu saya sekolah di Tebet. Di Tebet itu ada rel kereta kan baru bangun tuh. Ya kita harus mencoba. Jadi saya suka selalu ingin rasa keingintahuannya. Apa sih itu naik kereta listrik pada saat itu? Baik. Ya tahun-tahun 80-an kan mungkin udah hebat lah itu. Iya, benar kita sekali. bisa
ke Bogor dalam waktu 1 jam kita udah bisa balik lagi. Nah, itu adalah dan itu di luar mungkin dulu karena masa transisi kan dulu bulan Desember selesai. Kemudian akhirnya semester itu balik masuk lagi ke Juli kan. 6 bulan Juli. kekosongan itu ya sudah lebih banyak kita di jalan. Kita sambil mencari pengetahuan bersama-sama teman-teman. Yang seperti itu kan tentu dan mereka terkesan. Artinya sampai hari ini saya membangun komunikasi, kita punya WhatsApp group dengan teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah, dan masuk angkat. Jadi itu. Jadi jelas gitu. SD-nya kapan kita jelas, temennya ada, SMP-nya jelas dan begitu. Masih berjalan komunikasinya Masih ya, berjalan Pak? sampai hari ini. Reaksi teman-teman ketika melihat sosok Bapak yang sekarang menjadi Irjen dari Kementerian Pertanian. Ini gimana nih, Pak? Iya, mereka support, mereka mendukung karena ya sebelum pandemi hampir setiap tahun lah. Saya selalu katakan mungkin secara pertemuan sering tatap muka jarang, tapi biasanya saya membuat saya menjadi tuan rumah. Entah yang namanya halal bihalal atau apa. Jadi setiap tahun. Jadi saya menyediakan diri menjadi tuan rumah sehingga orang-orang tetap terbangun. Yang mau SD, SMP, SMA, kuliah, saya selalu membangun seperti itu. Saya senang membangun komunitas. Nah Bapak kan tadi kan senang sekali berorganisasi ya Pak ya. Kenapa sih Pak memilih berorganisasi dibanding olahraga? Biasanya kan teman-teman lebih banyak main bola, olahraga. Ternyata Bapak lebih suka berorganisasi. Ya berkumpul, bertemu dengan banyak orang, bertukar ide-ide seperti itu. Kadang-kadang kan kita ketemu teman-teman yang artinya ya sampai hari ini kalau kita panggil ngumpul cepat gitu. Ya, itu artinya kita sudah membangun teman-teman yang biasanya kan bergabung dengan teman-teman yang pemikirannya ya sama, spiritnya sama, menikmati hidup. Ya saya suka makan, saya suka menyanyi, saya suka jadi komunitas-komunitas itu kan akhirnya terbangun dengan sendiri. Baik sekali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Erlang dan tentunya juga Bapak Yan Samuel. Tadi kita udah berbicara banyak banget nih Pak tentang masa kecil, ya kan? Karir Bapak juga, pencapaian. Sekarang saya mau minta tanggapan Bapak nih mengenai birokrasi kita di tanah air saat ini seperti apa, Pak? Birokrasi kita saat ini yang harus kita galakkan adalah bagaimana bekerja dengan hati. Ini yang saya melihat bahwa masih banyak bergerak sudah kadang-kadang mereka sudah melihat ya sudah yang penting as business as usual. Kadang-kadang kalau kita evaluasi sebenarnya itu sudah tidak tepat lagi sehingga kesadaran. Nah kesadaran ini saya pikir perlu kita bangun bersama-sama. Kesadaran tentang bagaimana bermanfaat bagi bangsa dan negara, kesadaran tentang berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran yang seperti ini yang saya rasakan ini sebenarnya seharusnya selesai ketika Indonesia itu merdeka. Tetapi kelihatannya ini menjadi seolah-olah kita harus bekerja kembali. Seperti ada lost generation. Nah ini mungkin perlu kita rumuskan bersama bahwa hal-hal yang membangun kesadaran budaya, kesadaran kebinekaan itu perlu dibangun oleh siapapun dan itu saya bisa yakinkan itu bisa dilaksanakan jika kita bekerja dengan hati. Jadi artinya sekarang masih banyak orang-orang yang masih belum bekerja dengan masih hati, dengan ya, kepentingannya sendiri, kepentingan. Nah ini kadang-kadang kita melihat itulah yang akan menjadi kendala-kendala kita di dalam melaksanakan. Akhirnya seolah-olah yang tugas itu sebenarnya bisa lebih cepat, ternyata terhambat hanya gara-gara pemikiran-pemikiran yang dan mungkin perlulah dibangkitkan kembali hal-hal seperti yang kita dulu ada. Jadi jangan dianggap bahwa pendidikan kewiraan, pendidikan itu seolah-olah militerisme. Enggak. Tapi itu adalah membangun suatu semangat untuk bela negara itu. Jadi semangat ketahanan itu harus kita bangun. Mindsetnya juga masih banyak yang bukan hanya tugas militer. Militer itu berperang, tetapi bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan ini harus kita bangun bersama-sama. Ini yang saya lihat
menjadi PR baru lagi. Iya. Padahal seharusnya masalah-masalah ini selesai ketika kita menyatakan merdeka pada tahun 45. Oke, Pak. Lalu ada saran nggak sih untuk generasi muda agar berkontribusi dalam bangunan ini agar jadi lebih baik lagi, Pak, terutama di bidang ekonomi? Ya, saat ini saya melihat generasi muda kita, junior-junior ini asik dengan dirinya sendiri. Jadi artinya mungkin apalagi ditambah situasi kemarin adanya pandemi bekerja atau sekolah dengan sistem online. Ya udah, mungkin pertemanan tidak pernah berbeda dengan generasi kita dulu, semua tatap muka. Saya bilang, saya katakan tadi, saya masih berteman dengan teman SD, SMP. Benar sekali. Itu karena kita dari dulu ada rasa kebersamaan, nakal bareng, jalan bareng, ada kebersamaan sebenarnya. Nah, kelihatannya anak-anak ini terlatih sekarang bekerja mandiri. Saya pikir perlu lah. Ini ada satu kebijakan bersama. Kan kita sudah mulai tuh yang namanya semangat bela negara. Iya, benar sekali. Diulang lagi. Itu kenapa? Karena mungkin hampir setelah reformasi ini terputus. Ini kita yang produk sebelum itu merasa kok ada kayaknya aneh. Upacara dianggap aneh. Benar bercerita sekali. tentang landasan Pancasila itu aneh. Ini kan yang kayak begini nggak boleh. Kita harus sadar bahwa kita adalah Indonesia. Nah, ini yang harus sama-sama PR besar kita merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kadang-kadang kita lupa. Benar, banyak sekali masyarakat yang udah mulai lupa ya Pak ya sama itu semua ya Pak ya. Termasuk kesadaran dalam keadaan bertani. Bertani itu orang menganggapnya nggak keren tuh. Tapi padahal sekarang kalau dilihat daripada antri masuk kemana-kemana, ini lebih kompetitif, lebih real. Dia tanam sendiri, dia pupuk sendiri, dia makan sendiri. Bisa dijual pula lagi. Buat masyarakat. Ini yang kadang-kadang kita ayo berubah yuk. Petani-petani muda, ayo ini pekerjaan bukan pekerjaan yang tabu. Tetapi ini adalah harus dilihat sebagai pekerjaan yang seksi, lebih menjanjikan di masa depan. Nah, ini menarik Pak. Dari Kementerian Pertanian sendiri, ada nggak sih program untuk mengajak generasi muda agar ayo yuk bertani yuk? Kita punya namanya program membangun jaringan petani milenial. Kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan. Ada yang sifatnya online, ada yang sifatnya langsung. Ini adalah bentuk booster supaya percepatan. Agar mungkin dulu tradisional kan sekarang harus menggunakan teknologi sehingga dia udah mainnya dengan traktor, nyemprotnya juga sudah menggunakan drone atau segala macam. Ini kan beda. Pupuk. Kalau zaman dulu kan alami, cukup ambil potongan sapi selesai. Tetapi sekarang kan semua serba instan. Benar. Nah, yang kayak begini kan kita juga ajar mereka jangan hanya menunggu. Nah, program-program yang jaga pangan ini itulah membangkitkan kembali kesadaran bahwa pertanian itu adalah menjaga masa depan kalian. Respon para pemuda, generasi muda kita gimana dengan luar program biasa. itu? Luar biasa. Yang saya katakan tadi, saya ambil contoh di Sulawesi Utara. Kebetulan saya lakukan kunjungan ke sana. Ekspor yang dilakukan adalah justru dari eksportir muda. Eksportir muda itu tentu dia ambilnya dari pertanian. Ini adalah menunjukkan bahwa mereka sudah ikut bertani, membangun yang khas lah di sana seperti pala, kopra, vanili. Itu menjadi unggulan. Menjadi unggulan dan mereka bisa menghidupi dirinya sendiri di situ. Terakhir Pak, sebelum menutup segmen kita pada pagi hari ini, apa pesan orang tua yang Bapak ingat dan pegang teguh sampai saat ini Pak? Tentu itu yang menjadi sikap hidup kita yang selalu saya lakukan di mana tempat penugasan, jadilah bermanfaat bagi masyarakat. Dimanapun kita ditempatkan. Dengar tuh, jadi bermanfaat dimanapun Anda ditempatkan. Jangan setengah hati pokoknya mau kerja Pak ya. Baik sekali. Terima kasih Pak Yan atas waktunya dalam acara Bincang Tokoh TV. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Dan pemirsa, saya Elang Purbaya pamit undur diri dulu dan Pak Yanun sampai berjumpa di acara Bincang Tokoh selanjutnya. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Salam. Terima kasih ya Pak.